Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisawan KRS dengan NIM 2014-05-0007. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi dari mata kuliah psikolinguistik dengan pokok bahasan proses produksi bahasa. Nah, yang pertama, sebelum kita mengetahui bagaimana proses daripada memproduksi bahasa, kita harus tahu apa itu produksi bahasa. Produksi bahasa adalah kemampuan seseorang untuk berbicara atau menulis dengan lancar. Nah, ini biasanya mengacu pada proses yang terlibat dalam menciptakan dan mengungkapkan makna menjadi suatu bahasa. Nah, dalam produksi bahasa ini sendiri ada 4 tahapan, yaitu yang pertama tahap conceptualization, yang kedua yaitu formulation, dan yang ketiga articulation, dan yang terakhir self-monitoring. Nah, dalam bahasa Indonesia sendiri biasanya disebut dengan yang pertama yaitu konsep atau mengkonsepkan, yang kedua merumuskan, yang ketiga mengucapkan, dan yang terakhir memantau diri kita. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu daripada keempat tahapan dalam memproduksi bahasa. Kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu conceptualization atau pengkonsepan, konseptualisasi. Nah, pada tahap pertama ini kita akan mengkonsepkan tentang apa yang ingin kita komunikasikan atau apa yang ingin kita bicarakan terhadap seseorang. Dan tentang konsep ini atau pada tahap ini merupakan tentang bagaimana orang memberikan tanggapan atau berpikir tentang apa yang ingin dia sampaikan kepada seseorang. Nah, pada tahap ini contohnya saya akan mengkonsepkan, akan melaksanakan atau berkeinginan untuk liburan. Nah, jadi dalam tahap pertama ini saya sudah mengkonsepkan dalam pikiran saya akan melaksanakan liburan. Nah, lalu kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu formulation atau formulasi. Dan dalam bahasa Indonesianya yaitu merumuskan. Nah, pada kesempatan kali ini setelah kita mengkonsepkan apa yang ingin kita sampaikan kepada seseorang atau apa yang ingin kita rencanakan, setelah kita konsepkan lalu kita rumuskan apa yang sudah kita konsepkan tadi. Dan dari kata-kata tersebut menjadilah kalimat, dari kata-kata menjadi kalimat. Misalnya, yang pertama kan saya ingin liburan. Nah, lalu saya mengkonsepkan kata liburan itu menjadi kalimat. Contohnya seperti ini. Saya ingin mengajak teman saya untuk berlibur. Jadi, dengan kalimat tersebut berarti saya sudah merumuskan kalimat yang akan ingin saya sampaikan kepada teman saya nantinya. Nah, setelah saya mengkonsepkan dan saya membuat kata itu menjadi sebuah kalimat, kemudian kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu articulation atau artikulasi. Nah, pada tahap ketiga ini kita sudah mengeluarkan kata atau kalimat yang sudah kita rumuskan sebelumnya ke dalam bentuk ucapan. Nah, pada tahap ini adalah tahap yang penting dalam bahasa. Nah, dari konsep yang sudah saya rumuskan tadi, kalimat yang sudah saya rumuskan, maka saya menyampaikan kepada seseorang yang ingin saya tuju, yaitu ucapan yang ingin saya sampaikan. Saya menyampaikan kepada teman saya. Contohnya, saya ingin menyampaikan ke Raudah misalnya. Raudah, ayo kita pergi liburan ke pantai. Nah, itu adalah kata-kata yang sudah saya rumuskan menjadi kalimat setelah kita mengartikulasikan atau sudah kita sampaikan kepada teman kita, maka kita masuk ke tahap yang terakhir, yaitu self-monitoring atau pengawasan ucapan pada diri kita sendiri. Apakah kata yang kita sampaikan kepada teman kita tadi sudah benar atau belum. Nah, misalnya seperti ini. Kan saya berpikir saya ingin liburan dan saya sudah berbicara kepada Raudah, Raudah, ayo kita liburan ke pantai. Misalnya saya keliru, Raudah, ayo kita pergi ke bioskop.
Padahal saya ingin mengajak Raudah liburan ke pantai, bukan ke bioskop. Nah, itulah gunanya self monitoring, yaitu pengawasan ucapan. Apakah ucapan kita ini sudah benar atau masih ada yang salah atau keliru. Nah, itulah 4 tahapan dalam proses produksi bahasa. Yang pertama yaitu pengkonsepkan. Kita mengkonsepkan dulu apa yang ingin kita sampaikan. Dan yang kedua, kita memformulasikan. Kita rumuskan kata-kata menjadi kalimat. Lalu yang ketiga, artikulasi. Kita sampaikan kalimat yang sudah kita konsepkan. Dan yang terakhir yaitu self monitoring, ucapan atau apa yang kita sampaikan apakah masih ada yang salah atau sudah benar. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.